Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, barengan sama Irma di sini. Apa kabar pemirsa? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya masih bisa terus berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, kali ini kita akan obrolin lagi, jumpa lagi di podcast TV Show, pastinya ngobrolin yang seru-seru banget. Dan kali ini aku mau tahu persis nih gimana sih perjalanan dari tenaga medis di saat pandemi seperti sekarang ini. Siapakah narasumber aku pada kesempatan kali ini? Beliau adalah dokter umum yang tentunya merasakan secara langsung menghadapi pasien-pasien yang terinfeksi virus corona. Nah, seperti apa sih? Apakah informasi yang kita dapatkan dari media sosial, bahkan dari WhatsApp group dan lain sebagainya benar adanya mengatakan bahwa tenaga medis ini harus berjuang dan harus terpisahkan dari keluarga dan bahkan harus kekurangan juga alat medis seperti APD dan lain sebagainya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita ngobrol. Narasumber kita ada Dr. Meta Maulidia Rizkia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah baik. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang banget nih kalau masih bisa lihat senyumnya, artinya semua masih berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah. Nah, tapi ini tadi ya aku udah buka nih dengan pertanyaan. Apa sih yang dirasain sebagai seorang dokter dengan kehadiran pandemi? Ini rasanya tidak semua dokter juga bisa merasakan adanya pandemi ya. Karena ini pandemi kan hadir tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Dan ya akhirnya terpilih lah menjadi tenaga medis, harus menjadi garda terdepan. Iya. Bagaimana rasanya? Jadi sebenarnya ya sama yang kayak Irma bilang. Jadi kan kita nggak pernah mengira ya ternyata akan datang pandemi seperti ini gitu. Jadi sebelumnya sih sebenarnya karena kami sebenarnya emang sebagai tenaga medis, sebagai selayaknya tenaga medis pada umumnya, kita kan tetap bekerja di rumah sakit. Cuma ketika datangnya pandemi ini kita sangat menyesuaikan dengan segala sesuatu perubahan-perubahan karena kan banyak yang harus disesuaikan terkait dengan ini pandemi yang maksudnya infeksius atau menular gitu. Betul. Jadi ya itu jadi banyak penyesuaian di rumah sakit seperti yang tadinya tidak menggunakan APD lengkap misalnya. Jadi sekarang harus bekerja dengan APD lengkap gitu. Nah, itu perbedaan yang paling terasa ya pastinya ya, kayak dari busananya kan. Iya, itu juga udah terasa banget pasti dengan APD. Gimana sih rasanya pakai APD lengkap? Jujur nggak nyaman sih sebenarnya. Karena lebih enak tuh biasanya kita kalau jaga, maksudnya jaga shift hour-nya itu kan biasanya kurang lebih 8 jam. Ya. Kita biasanya menggunakan baju biasa atau baju jaga. Maksudnya ya APD menggunakan apalagi kalau misalkan mau tindakan ya. Yes. Tapi APD secukupnya gitu. Kalau sekarang kan kita menggunakan APD ya baju hazmat, Google, maskernya juga nggak cuma masker bedah biasa, tetap harus masker N95 yang biar bisa menyaring partikel lebih kecil, jadi virusnya nggak bisa menembus gitu. Harapannya seperti itu ya, tentunya untuk meminimalisir adanya resiko. Betul. Nah, bagaimana kemudian rasanya harus menggunakan busana semacam itu gitu? Selain nggak nyamannya tuh apakah ya repot pastinya ya dengan banyaknya ya tadi baju hazmat, masker dan lain sebagainya gitu. Itu kan banyak gitu kan. Apakah sekedar banyak saja? Apa karena panas, ngap, sulit bernafas, bergerak susah? Ini sebenarnya gimana nih? Apa versi nggak nyamannya tuh seperti apa? Bener sih kayak gitu. Lebih ke pertama pakai masker. Maskernya nggak masker bedah biasa. Jadi kalau masker bedah biasa mungkin kita sudah biasa menggunakan kalau misalkan kita jaga sehari-hari. Nah, cuman ini kan menggunakan masker N95. Apa bedanya? Apa bedanya? Jadi bedanya itu dia bisa lebih menyaring partikelnya lebih kecil. Jadi dia bisa lebih menyaring kurang lebih 99%. Ya. Kemudian kalau misalkan menggunakan itu, kita bisa jujur sih nafasnya lebih susah, bukan nafasnya susah ya, lebih lama-lama kayak ngap gitu ya. Ya, ngerasainnya kayak misalkan kita pakai helm gitu gimana sih? Benar. Nafasnya kayak ada batasan gitu ya. Pakai masker biasa aja sudah seperti ada batasan. Betul. Nah, apalagi ini dengan N95. Kemudian pakai hazmatnya sendiri. Ya karena kita menggunakan hazmat yang sebenarnya bahannya juga nggak seperti bahan baju pada umumnya yang menyerap keringat dan lain-lain, ya pastinya akan
akan menimbulkan rasa panas ketika jaga. Udah gitu nggak bisa copot pasang. Jadi ketika ingin ke toilet atau lain-lain, ya kita terpaksa harus menahan sampai dengan shift waktunya kita selesai gitu. Nah, untuk shiftnya sendiri tuh tetap 8 jam itu dan harus menggunakan APD lengkap. Iya sih sebenarnya. Cuman ada pengecualian sebenarnya. Kadang kita bisa meminta APD lebih gitu. Jaga-jaga aja, ditakutkan kita harus keluar dari zona infeksius. Betul. Harus menemui atau ke ruangan yang non infeksius. Tapi kita harus balik lagi, kan kita nggak mungkin pakai APD yang sama untuk ke ruang non infeksius kan. Jadi satu kali pakai ya. Jadi satu kali itu. pakai gitu. Jadi kita bisa, kalau pengecualian kayak gitu kita bisa minta 2 gitu. Nah, kalau itu kan dari bagaimana kemudian tenaga medis harus berpakaian yang berbeda gitu ya, busana yang digunakan berbeda. Tapi kalau kayak kondisinya sendiri nih di rumah sakit, oke lah, sekarang kita sudah memasuki era new normal gitu ya. Artinya semuanya sudah mulai bisa terkendali, semua orang sudah mempelajari ya bagaimana ritme kerja dan lain sebagainya. Awal-awal pandemi itu hadir, gimana kondisi di rumah sakit nih? Hiruk pikuknya. Iya sih, repotnya repot banget karena kita yang tadi bilang di awal, jadi kita benar-benar menyesuaikan dengan segala keterbatasan kita karena awalnya kan juga APD supply-nya kayak masih terbatas, meskipun alhamdulillah akhirnya tercukupi. Nah, kemudian ruangan-ruangan yang harusnya tadinya, karena ruangannya harus dibuat khusus, jadi harus semuanya dilapisi dengan lapisan gitu. Itu baru dilakukan? Itu baru dilakukan sesaat ketika ada kabar pandemi ini dan rumah sakit memutuskan untuk menjadi rumah sakit rujukan gitu. Nah, rumah sakitnya Ibu Dr. Meta juga rumah sakit rujukan? Betul, kalau misalkan untuk di wilayah Banten, kebetulan tempat saya bekerja itu menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk COVID itu sendiri. Waduh, kebayang ya pemirsa ya, kalau misalnya rumah sakit itu bukan rumah sakit rujukan saja pasti ramai sekali gitu kan. Karena betul. Kadang-kadang yang namanya penyakit tuh suka kayak nguap ya, nular-nular gitu. Orang tuh banyak khawatir, aduh begini sedikit periksa dan lain sebagainya. Nah, apa kabarnya nih situasi di rumah sakit Bu Dokter saat praktek nih? Tiba-tiba langsung banyak orang kah? Kemudian pengalaman-pengalaman yang seru ketika itu harus dilewati pasti kaget banget dong, shock dong. Nah, gimana nih mendengar ada kabar pandemi? Jadi pas ketika rumah sakit ini dibuka sebagai rumah sakit rujukan, jadi orang sekitar itu masih belum pada tahu sebenarnya. Jadi masih banyak yang datang sendiri, bahkan ada juga orang yang panik yang merasa dia ada gejala-gejala mengarah ke COVID, dia datang sendiri. Padahal sistemnya di rumah sakit kami itu hanya membuka rujukan hanya untuk COVID saja. Waktu itu ya, waktu itu selama 3 bulan kami hanya menerima rujukan untuk COVID saja. Jadi tidak menerima pasien umum gitu. Jadi orang jadi langsung datang aja sendiri tuh ada ya sebenarnya? Ada, cuman kami tolak karena kan nggak boleh. Betul. Berani ya? Berani makanya. Karena kadang-kadang kan kita mau periksa aja kan kayak rapid test. Nih banyak, mungkin pemirsa juga masih banyak nih yang belum kemudian menjaga diri begitu ya, memastikan bahwa dirinya tidak terinfeksi gitu dengan rapid test atau dengan swab gitu kan. Karena sebenarnya ada rasa takut Bu Dokter, ya kan? Betul. Karena untuk bukan sekedar takut kena jarum suntik sih, lebih takut nanti hasilnya jeng-jeng gitu kan ya. Nah, nanti bagaimana pengalaman dari Bu Dokter sebenarnya, apakah kita harus takut? Apa penting nggak sih untuk tes diri kita sendiri dan juga keluarga? Sesaat lagi pemirsa tetap di PTV Show.